Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 5326 Naga Putih. Pesan apa yang ingin kakak senior sampaikan? Tanya Lin Bai lagi. Di Wuyan terdiam sejenak, mengerutkan kening sambil berpikir. Lin Bai tidak tahu apakah Di Wuyan tidak tahu bagaimana mengatakannya, atau Di Wuyan terdiam sejenak, mengerutkan kening sambil berpikir. Lin Bai tidak tahu apakah Di Wuyan tidak tahu bagaimana mengatakannya, atau apakah ia tidak memikirkan apa yang harus dikatakan. Bagaimanapun, sejenak, mengerutkan kening sambil berpikir. Lin Bai tidak tahu apakah Di Wuyan tidak tahu bagaimana mengatakannya, atau apakah ia tidak memikirkan apa yang harus dikatakan. Bagaimanapun, ia membeku di udara seperti ikan kayu. Lin Bai bertanya, kakak sen... Lin Bai tidak tahu apakah Di Wuyan... Apakah Di Wuyan tidak tahu... Apakah Di Wuyan tidak tahu bagaimana mengatakannya? Lin Bai tidak tahu apakah Di Wuyan tidak tahu bagaimana mengatakannya, atau apakah ia tidak memikirkan apa yang harus dikatakan. Bagaimana? Apakah Di Wuyan tidak tahu bagaimana mengatakannya, atau apakah Di Wuyan tidak tahu? Apakah Di Wuyan tidak tahu bagaimana mengatakannya, atau apakah ia tidak? Di Wuyan tidak tahu bagaimana mengatakannya, atau apakah ia tidak memikirkan apa yang harus dikatakan? Apakah Di Wuyan tidak tahu bagaimana mengatakannya? Lin Bai tidak tahu apakah Di Wuyan tidak tahu bagaimana mengatakannya, atau apakah ia tidak memikirkan apa yang harus dikatakan. Bagaimanapun, ia membeku di udara seperti ikan kayu. Lin Bai bertanya, kakak senior, bisakah kau menuliskannya? Di Wuyan menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa ia tidak bisa menulis. Di Wuyan pasti bisa membaca, itu tidak diragukan lagi. Senior, bisakah kau menuliskannya? Di Wuyan menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa ia tidak bisa menulis. Di Wuyan menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa ia tidak bisa menulis. Di Wuyan pasti bisa membaca, itu tidak diragukan lagi. Mungkinkah ahli nomor 1 di peringkat Dewa Dao Kerajaan Chu itu orang bodoh yang buta huruf? Bagaimana mungkin? Di Wuyan pasti bisa membaca, bisa menulis. Di Wuyan pasti bisa membaca, itu tidak diragukan. Di Wuyan pasti bisa membaca, itu tidak diragukan lagi. Mungkinkah ahli nomor 1 di peringkat Dewa? Di Wuyan pasti bisa membaca, itu tidak diragukan lagi. Mungkinkah ahli nomor 1 di peringkat Dewa Dao Kerajaan Chu itu orang bodoh yang buta huruf? Bagaimana mungkin? Oleh karena itu, Di Wuyan pasti bisa membaca. Tetapi entah mengapa, ia tidak bisa berbicara atau menulis. Itu merepotkan. Lin Bai harus perlahan menebak maksud Di Wuyan. Pasti bisa membaca. Tetapi entah mengapa, ia tidak bisa berbicara atau menulis. Itu merepotkan. Lin Bai harus perlahan menebak maksud Di Wuyan. Namun, setelah berpikir dengan hati-hati, dan mempertimbangkan ekspresi Di Wuyan sebelumnya, Lin Bai tampaknya merasa bersalah terhadap binatang raksasa. Lin Bai harus perlahan menebak maksud Di Wuyan. Namun, setelah berpikir dengan hati-hati, dan mempertimbangkan ekspresi Di Wuyan sebelumnya, Lin Bai tampaknya merasa bersalah terhadap binatang raksasa di gunung itu dan berharap mendapatkan pengampunannya. Kalau begitu, Lin Bai bisa saja masuk dan meminta maaf atas nama Di Wuyan, bukankah itu akan menyelesaikan masalah? Lin Bai berkata, kalau begitu aku akan masuk dan meminta maaf atas nama kakak seniorku. Supaya dia bisa memaafkanmu. Raut wajah Di Wuyan berubah-ubah, terkadang senang, terkadang gembira, terkadang cemberut, terkadang sedih. Lin Bai mendesah dalam hati. Ia benar-benar tidak ingin menebak-nebak maksud. Berubah-ubah, terkadang senang, terkadang gembira, terkadang cemberut, terkadang sedih. Lin Bai mendesah dalam hati. Ia benar-benar tidak ingin menebak-nebak maksud Di Wuyan lagi, jadi ia berkata, kakak senior, jika kau ingin dimaafkan, kau harus meminta maaf. Meminta maaf hanyalah langkah pertama. Lin Bai mendesah dalam hati. Ia benar-benar tidak ingin menebak-nebak Lin Bai mendesah dalam hati. Lin Bai mendesah dalam hati. Ia benar-benar tidak ingin menebak-nebak maksud Di Wuyan lagi, jadi ia berkata, Lin Bai mendesah dalam hati. Lin Bai mendesah dalam hati. Ia benar-benar tidak ingin menebak-nebak maksud Di Wuyan lagi. Lin Bai mendesah dalam hati. Lin Bai mendesah dalam hati. Ia benar-benar tidak ingin menebak-nebak maksud Di Wuyan lagi, jadi ia berkata, kakak senior, jika kau ingin dimaafkan. Lin Bai mendesah dalam hati. Ia benar-benar tidak ingin menebak-nebak maksud Di Wuyan lagi, jadi ia berkata, kakak senior, jika kau ingin dimaafkan, kau harus meminta maaf. Lin Bai mendesah dalam hati. Ia benar-benar tidak ingin menebak-nebak maksud Di Wuyan lagi, jadi ia berkata, kakak senior. Lin Bai mendesah dalam hati. Ia benar-benar tidak ingin menebak-nebak maksud Di Wuyan lagi, jadi ia berkata, kakak senior, jika kau ingin dimaafkan, kau harus meminta maaf. Meminta maaf hanyalah langkah pertama,
Tetapi jika kau tidak mengambil langkah pertama itu, kau tidak akan pernah bisa maju. Bagaimana menurutmu? Di Wuyan mempertimbangkan kata-kata Lin Bai dengan saksama, merenungkannya cukup lama. Ia tampaknya menemukan kebenaran di dalamnya, jadi ia mengangguk, memberi Lin Bai tatapan, tolong. Dengan persetujuan Di Wuyan, Lin Bai mempertimbangkan kata-kata Lin Bai dengan saksama, merenungkannya cukup lama. Ia tampaknya menemukan kebenaran di dalamnya, jadi ia mengangguk, memberi Lin Bai tatapan, tolong. Dengan persetujuan Di Wuyan, Lin Bai mengangguk dan berkata, baiklah, aku akan masuk untuk kakak seniorku. Segera, Lin Bai berbalik dan melihat ke arah pintu masuk gua yang gelap. Ia melangkah ke pedang terbangnya dan mendekat. Kali ini, Di Wuyan tidak menghentikan Lin Bai, diam-diam mengawasinya menuju pintu masuk gua. Setibanya di pintu masuk gua, Lin Bai pertama-tama menggunakan indera ilahinya untuk menyelidiki kedalamannya. Indera ilahinya menemukan beberapa mineral khusus di dalam gua, yang menetralkannya. Hanya sebagian kecil dari Ma menggunakan indera ilahinya untuk menyelidiki kedalamannya. Indera ilahinya menemukan beberapa mineral khusus di dalam gua, yang menetralkannya. Hanya sebagian kecil dari indera ilahinya yang mencapai kedalaman gua, hanya untuk dihancurkan oleh kekuatan tak terlihat. Jelas, Lin Bai telah menemukan binatang raksasa di dalam gua. Indera ilahinya telah menjelajahi gua secara menyeluruh, jadi Lin Bai tiba di hadapan binatang itu tanpa banyak usaha. Meskipun binatang ini mengenal Di Wuyan, bukan berarti mudah untuk dihadapi. Spesies alien primordial dan sisa-sisa barbar memiliki kekuatan yang sangat mendominasi, sulit bagi orang biasa untuk melawan. Karena itu, Lin Bai mendekati binatang itu dengan sangat hati-hati. Gua itu tidak segelap dan selembab yang dibayangkan Lin Bai, sebaliknya, gua itu luar biasa kering dan bersih, seolah-olah seseorang telah mempersiapkannya secara khusus. Berjalan menyusuri lorong, semakin dalam Lin Bai masuk, semakin ia merasakan fluktuasi kekuatan yang mengerikan. Wus! Serangkaian suara napas bergema. Setiap kali ia bernapas, hembusan angin berembus dari kedalaman gua, menyerbu keluar. Seekor naga, Lin Bai, yang baru setengah jalan memasuki gua, mendengar hembusan napas ini dan samar-samar menebak makhluk raksasa macam apa yang ada di dalamnya. Kemungkinan besar itu adalah naga banjir atau naga dari ras naga. Lin Bai memperketat pertahanannya, maju dengan hati-hati, 4 pedang terbang di dalam tubuhnya siap menyerang kapan saja. Tak lama kemudian, Lin Bai mencapai dasar gua. Tempat ini tidak sesempit lorong, melainkan sangat luas. Di ruang di dasar gua, seekor naga putih melingkarkan tubuhnya, sisik putihnya berkilauan dengan cahaya warna-warni di kegelapan. Kepalanya terbenam di dalam sisik-sisik itu, hanya napasnya yang terdengar. Gambar, menarik sekali. Apakah ini naga, atau spesies purba, atau sisa-sisa ras buas? Lin Bai memasuki gua, tetapi tampaknya tidak membangunkan makhluk raksasa itu. Saat itu, Lin Bai menyadari bahwa naga putih itu tampak memiliki sepasang sayap yang tumbuh di punggungnya. Karena saat itu dalam keadaan tersembunyi, Lin Bai tidak dapat melihatnya kecuali ia mengamatinya dengan saksama. Tepat saat Lin Bai mengamati naga putih itu, ia seolah merasakan kedatangan orang asing dan mulai terbangun. Tubuhnya yang melingkar mulai terbentang, dan kepala naga yang terkubur di dalamnya berdiri. Sayapnya terbentang, dan embusan angin menerjang ke arahnya. Naga putih itu mengangkat kepalanya, mulai terbentang, dan kepala naga yang terkubur di dalamnya berdiri. Sayapnya terbentang, dan embusan angin menerjang ke arahnya. Naga putih itu mengangkat kepalanya, mata birunya yang sedingin es menatap Lin Bai, semburat kemarahan muncul di wajah naganya, seolah mempertanyakan mengapa Lin Bai membangunkannya dari tidurnya. Lin Bai tercengang. Melihat wajah naga putih itu, Lin Bai menyadari untuk pertama kalinya bahwa makhluk raksasa bisa begitu cantik. Ya, cantik. Meskipun naga putih ini tak bisa berubah wujud menjadi manusia, bahkan dalam wujud naganya, wajahnya lebih cantik daripada wanita biasa. Terutama auranya yang unik, halus dan suci bak makhluk surgawi. Sayap putihnya terbentang di belakangnya, dan tubuhnya memancarkan cahaya putih suci, membuat Lin Bai sejenak percaya bahwa seorang abadi telah turun ke bumi. Halo. Setelah terkejut sejenak, Lin Bai memaksakan senyum, saya Lin Bai, murid Sekte Tianshui, salah satu dari 5 keluarga dan 7 sekte kerajaan Chu. Karena ia datang untuk meminta maaf. Setelah terkejut sejenak, Lin Bai memaksakan senyum, saya Lin Bai, murid Sekte Tianshui, salah satu dari 5 keluarga dan 7 sekte kerajaan Chu. Karena ia datang untuk meminta maaf atas nama Di Wuyan, sikapnya tentu saja harus tulus. Naga putih itu tidak menanggapi perkenalan Lin Bai, hanya menatapnya dengan rasa ingin tahu dengan mata birunya yang sedingin es. Seolah berkata,
Kau murid Sekte Tianshui. Lalu, Lin Bai mengerang dalam hati, di Wuyan yang lain telah muncul. Yah, sudahlah. Lin Bai terpaksa menelan ludah dan berkata, aku bertemu di Wuyan di luar gunung dan mengetahui ada kesalahpahaman antara dia dan kau. Dia mempercayakanku ke sini. Mendengar nama, di Wuyan, wajah cantik naga putih itu langsung dipenuhi amarah, dan bulu kuduknya berdiri. Kekuatan yang luar biasa mendominasi terpancar dari seluruh tubuhnya. Kekuatan ini jauh melampaui ular Yama merah yang sebelumnya telah dibunuh Lin Bai. Sebelum Lin Bai selesai berbicara, ia melihat naga putih itu mengamuk. Dengan kepakan sayapnya, embusan angin yang dipenuhi bila angin yang tak terhitung jumlahnya menebas ke arah Lin Bai. Lin Bai tahu ia dalam masalah dan segera menghindar. Bila-bila angin itu tampak berubah menjadi aura pedang, membelah seluruh terhitung jumlahnya menebas ke arah Lin Bai. Lin Bai tahu ia dalam masalah dan segera menghindar. Bila-bila angin itu tampak berubah menjadi aura pedang, membelah seluruh gunung menjadi dua begitu Lin Bai menghindar. Hei, biarkan aku menghabisinya, kata Lin Bai kepada naga putih itu setelah menghindar. Ia juga bingung, dendam apa yang dimiliki di Wuyan terhadap naga putih ini. Tak disangka naga putih akan begitu murka hanya dengan mendengar namanya. Naga putih itu melayang ke udara, memamerkan taringnya dan meraung ke arah Lin Bai. Raungan yang memekakkan telinga itu menyebabkan darah dan ki Lin Bai melonjak, organ-organ dalamnya bergeser. Wajah Lin Bai berubah muram, dan darah menyembur dari 7 lubangnya. Gelombang suara menyebar, meratakan pegunungan yang membentang puluhan ribu mil. Sebelum Lin Bai sempat tersadar, napas naga putih yang menyala-nyala menantinya. Gemuruh. Napas naga itu menyapu, membakar segala sesuatu di langit dan bumi. Tepat saat napas naga itu menyapu ke arah Lin Bai, tiba-tiba, sebuah kekuatan misterius mendarat di Lin Bai, memindahkannya keluar dari gua. Ketika Lin Bai bereaksi, ia sudah berdiri di samping Di Wuyan. Jelas, Di Wuyan telah menggunakan kekuatan supernaturalnya untuk membawa Lin Bai keluar. Bab 5327, apa yang seharusnya dibayar sebaiknya dibayar, dan apa yang seharusnya diberikan sebaiknya diberikan. Raungan, boom, diiringi raungan naga yang tajam dan menusuk, pegunungan di hadapan mereka runtuh dengan cepat, debu mengepul ke langit, menjadi reruntuhan. Segera setelah itu, cahaya putih muncul dari debu, membubung dan berjatuhan di antara awan. Makhluk ini berwarna putih bersih, tak tersentuh debu, menyerupai naga, tetapi dengan sepasang sayap di punggungnya. Melayang di udara, ia memancarkan aura suci, sayapnya terentang, bulu-bulu putih bak mimpi berkibar ke bawah. Namun satu-satunya kekurangannya adalah wajahnya yang dipenuhi amarah, mata biru esnya perlahan berubah menjadi merah tua. Lin Bai tiba-tiba diteleportasi keluar dari gunung, muncul di samping Di Wuyan. Lin Bai langsung menduga bahwa Di Wuyan telah membawanya keluar. Binatang buas ini luar biasa kuat. Mungkin ia salah satu dari sedikit binatang buas raksasa di perburuan surga timur saat ini. Setelah dipaksa beradu beberapa pukulan dengan naga putih itu, Lin Bai benar-benar merasakan kekuatannya. Jika ular Yama merah yang sebelumnya dibunuh Lin Bai bertemu dengan naga putih itu hanya perlu mengepakkan sayapnya untuk membunuhnya. Kekuatan mereka jelas tidak setara. Bagaimana kau memprovokasinya? Lin Bai bertanya pada Di Wuyan dengan rasa ingin tahu. Namun, Di Wuyan tidak memperhatikan Lin Bai, matanya tertuju pada naga putih yang berguling-guling di langit. Wajahnya dipenuhi rasa sakit, dan matanya dipenuhi rasa bersalah. Pada saat ini, perhatian semua orang, baik di dalam maupun di luar ibu kota dan di dalam istana surgawi timur, sekali lagi terfokus pada Lin Bai dan Di Wuyan. Naga yang cantik, bahkan tanpa berubah menjadi manusia, ia tetap sangat cantik. Bagaimana naga ini bisa mengandalkan sayapnya? Naga ini sepertinya, melihat naga putih membangkitkan kenangan di hati banyak orang. Namun mereka berhenti di tengah kalimat, mungkin mengkhawatirkan sesuatu, dan tidak menyelesaikan kalimat mereka. Di dalam istana surgawi timur, melihat Lin Bai dan Di Wuyan bergabung untuk melawan monster raksasa itu seharusnya menggembirakan. Namun kini, di dalam istana surgawi timur, setelah melihat naga putih itu lagi, semua orang terdiam. Pantas saja Di Wuyan pergi ke perburuan surgawi timur, itu untuk naga putih ini. Jangan bahas lagi. Jadi itu dia, banyak tokoh berpengaruh dari 5 keluarga dan 7 sekte berbisik di antara mereka. Kali ini, dengan dibukanya perburuan surgawi timur, Sekte Kuchan, jadi itu dia, banyak tokoh berpengaruh dari 5 keluarga dan 7 sekte berbisik di antara mereka. Kali ini, dengan dibukanya perburuan surgawi timur, Sekte Kuchan, sebuah sekte Buddha, tidak menyukai berburu untuk kesenangan, sehingga tidak ada biksu mereka yang berpartisipasi. Hanya Di Wuyan yang pergi ke perburuan surgawi timur sendirian. Sepertinya tidak ada yang menyangka Di Wuyan dan naga putih itu akan bertemu di dalam perburuan surgawi timur.
Naga putih itu muncul di susunan proyeksi. Kaisar Chu meliriknya, kilatan sesuatu yang menyeramkan di matanya, lalu terkekeh, memegang cangkir anggurnya, hehe, dia tampak jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kasim tua itu menjawab sambil tersenyum, dia adalah keturunan bangsa barbar, sangat berbakat. Bahkan saat tidur, dia dapat berkultivasi dalam diam dan meningkatkan kultivasinya. Kaisar Chu mengangguk sambil tersenyum, tanpa berkata apa-apa lagi, lalu meneguk anggur di cangkirnya dalam sekali teguk. Di Gunung Naga Dosa, seekor naga putih melesat menembus langit, matanya yang semerah darah menatap Kaisar Wuyan, memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Raung, raungan naga yang memekakkan telinga bergema. Naga putih itu mengepakkan sayapnya dan menukik turun dari langit. Tubuhnya yang besar dan seperti gunung menghantam, membawa kekuatan yang sebanding dengan seorang ahli alam buah Tai Dao, jika menghantam, ia akan menghancurkan seluruh daratan. Hati-hati, Lin Bai melihat Kaisar Wuyan tertegun, jadi ia menekan bahu Kaisar Wuyan, mencoba menariknya. Namun Kaisar Wuyan tiba-tiba mengulurkan tangan dan memukul dada Lin Bai dengan telapak tangan. Pukulan telapak tangan ini tidak melukai Lin Bai, sebaliknya, mengirimkan kekuatan lembut yang mendorong Lin Bai puluhan ribu mil jauhnya. Sementara itu, ia berdiri di puncak gunung, menghadapi naga putih yang jatuh dari langit. Gemuruh, naga putih itu menukik turun, kekuatannya yang mengerikan menyebabkan langit dan bumi berubah warna, awan bergolak dan berkumpul, dan sambaran petir besar bersilangan di dalamnya. Badai mengamuk di sekitar mereka, mencabik-cabik semua yang ada di jalurnya. Di Wuyan berdiri seperti suar di puncak gunung, tak tergoyahkan oleh deru petir di atas dan badai di sekitarnya, ekspresinya dipenuhi penyesalan. Hanya ketika naga putih yang marah itu menyerangnya, Di Wuyan perlahan menutup matanya, seolah menghadapi kematian yang mulia. Berdiri puluhan ribu mil jauhnya, Lin Bai mengaktifkan mata asurannya, dengan jelas mengamati setiap gerakan Di Wuyan. Dua kemampuan ilahi Di Wuyan, satu memindahkannya keluar dari gua, yang lain mendorong Lin Bai puluhan ribu mil jauhnya, dengan jelas menunjukkan bahwa Di Wuyan bukan orang biasa. Bahkan jika kekuatan Di Wuyan hanya di alam Dewa Dao, dia jelas tidak lebih lemah dari Tai Yi tingkat rendah. Jika Di Wuyan tidak ingin mati, naga putih sama sekali tidak akan bisa melukainya. Namun sekarang, penampilan Di Wuyan jelas menunjukkan bahwa ia ingin mati di tangan naga putih. Di dalam istana surgawi timur, melihat Di Wuyan akan dibunuh oleh naga putih, banyak biksu dari sekte Kucan berdiri, dan suara lantunan kitab suci Buddha mereka semakin keras. Ekspresi mereka semua serius, dan mata mereka memancarkan niat membunuh yang sama sekali berbeda dari biasanya. Seolah-olah jika naga putih berani menyentuh sehelai rambut di kepala Di Wuyan, para biksu tua ini akan bergegas ke perburuan surgawi timur dan mengubah naga putih hidup-hidup. Di singgasana naga, Kaisar Chu, memegang cangkir anggur, melihat ketidakberdayaan Di Wuyan dari sudut matanya, dan wajahnya menjadi gelap. Ia langsung menghancurkan cangkir anggur di tangannya hingga berkeping-keping. Di dalam perburuan surgawi timur, Lin Bai menyadari bahwa Di Wuyan sendiri tidak ingin melawan, dan ketika Di Wuyan memutuskan untuk mati, ia mendorong Lin Bai puluhan ribu mil jauhnya, jelas tidak ingin Lin Bai ikut campur. Tepat di saat kritis ini, naga putih itu, yang diliputi amarah dan kekuatan tak terbatas, menerjang Di Wuyan. Semua orang yakin Di Wuyan akan hancur total. Namun, pemandangan yang dibayangkan semua orang tidak terjadi. Naga putih itu mencapai Di Wuyan, kepalanya yang ganas dan mulutnya yang penuh gigi tajam hanya berjarak 1 inci. Ia berhenti, tubuhnya yang besar melayang di udara. Mata merah darahnya perlahan berubah menjadi biru es. Pada akhirnya, ia tidak sanggup membunuh Di Wuyan. Detik berikutnya, naga putih itu memutar tubuhnya, sayapnya mengepak, menyebarkan debu dan puing-puing. Energi spiritualnya membentuk kembali gunung yang runtuh, lalu berubah menjadi bayangan putih, menghilang ke dalam gunung tanpa jejak. Dunia kembali tenang. Di Wuyan membuka matanya, hanya untuk melihat sosok naga putih yang pergi dengan sedih. Rasa sakit di wajahnya semakin dalam. Lin Bai perlahan mundur dan berdiri di samping Di Wuyan. Ia berdiri bersama Di Wuyan sejenak, membiarkan Di Wuyan menenangkan emosinya yang rumit, sebelum berkata, meskipun aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di antara kalian berdua, aku tahu dia sepertinya masih peduli padamu. Meskipun dia memendam kebencian padamu, bahkan mempertimbangkan untuk membunuhmu, pada akhirnya dia tidak sanggup melakukannya. Di Wuyan mendengarkan kata-kata Lin Bai dengan tenang. Lin Bai berkata, kau malu menghadapinya, hanya merasa bersalah padanya. Kau menghentikanku, ingin aku masuk dan meminta maaf atas namamu. Petik 2. Tapi permintaan maaf dari orang lain selalu terasa aneh. Lin Bai tersenyum. Di Wuyan menoleh ke arah Lin Bai, mempertimbangkan kata-katanya dengan saksama. Lin Bai berkata, kurasa kita semua harus lebih santai. Kau tidak perlu menghentikanku lagi.
Masuklah dan minta maaf sendiri, lunasi hutangmu, berikan apa yang kau pinjam. Jika kau tidak bisa membalas atau memberi, berikanlah nyawamu padaku. Pokoknya, kau datang ke sini siap untuk mati. Lin Bai menepuk bahu Di Wuyan dan tertawa, kamu bahkan tidak takut mati, jadi mengapa kamu takut meminta maaf? Bab 5328 Air Mata Kaisar. Gunung Naga Dosa kembali normal. Pegunungan masih rimbun dan hijau. Lin Bai dan Di Wuyan berdiri berdampingan di puncak gunung. Di Wuyan merenungkan kata-kata Lin Bai dengan saksama. Lin Bai tersenyum, kalau kau memang tak sanggup minta maaf, aku bisa pergi lagi untukmu. Lagi pula, latihan menjadikan sempurna. Aku sudah pernah ke sana sekali, jadi kali ini aku tak akan malu lagi. Sambil berbicara, Lin Bai melangkah maju. Namun kali ini, Di Wuyan mengulurkan tangan dan menghentikannya. Lin Bai ragu sejenak, menatap Di Wuyan, melihat tekad di wajahnya saat ia melangkah dengan percaya diri ke dalam gua. Lin Bai tahu Di Wuyan telah membuat pilihannya dan bertanya lagi, haruskah aku menunggumu di sini sampai kau keluar? Di Wuyan tidak berbicara, hanya mengangkat tangan dan menggelengkan kepala ke arah Lin Bai. Lin Bai tersenyum dan mengangguk, memperhatikan sosok Di Wuyan menghilang ke dalam gua sebelum akhirnya pergi dengan pedang terbangnya. Di Wuyan, cendekiawan terbaik dalam peringkat Dewa Dao Kerajaan Chu, meskipun hanya berada di puncak alam Dewa Dao, tetap tak tergoyahkan oleh naga putih kecuali ia ingin mati. Jika Di Wuyan bertekad mati, bahkan upaya penyelamatan Lin Bai yang nekat pun akan sia-sia. Karena itu, Lin Bai memutuskan untuk mengabaikan masalah Di Wuyan. Di dalam istana surgawi timur, semua orang memperhatikan dengan saksama saat Di Wuyan berjalan memasuki gua, mata mereka tanpa sadar melirik Kaisar Chu. Bahkan Kasim tua di samping Kaisar Chu gemetar, berseru dengan suara gemetar, Yang Mulia, haruskah kita? Kaisar Chu, menatap ekspresi putus asa dan kesakitan Di Wuyan, menggelengkan kepalanya dengan enggan dan berkata, lupakan saja, biarkan dia pergi. Kasim tua itu menjawab, tak berani berkata apa-apa lagi. Di Wuyan berjalan selangkah demi selangkah ke dasar gua, tubuh naga putih melingkar, sedikit berkedut, seperti wanita yang sedang menangis. Ia seakan merasakan kedatangan Di Wuyan, dan langsung terbangun, berdiri tegak, membentangkan sayapnya, matanya yang lebar melotot penuh niat membunuh. Naga putih itu menatap tajam Di Wuyan, memamerkan giginya, seolah ingin melahapnya hidup-hidup. Namun, seganas apapun tindakannya, Di Wuyan tetap berdiri di hadapannya dengan ekspresi bersalah. Seolah siap membunuh atau menyiksanya sesuka hati. Mata naga putih itu berubah menjadi merah darah, dan sayapnya melesatkan pusaran angin yang menyerang Di Wuyan. Di Wuyan tetap tak tergerak, tak memberikan perlawanan. Pusaran angin itu, bercampur dengan bila angin yang mengerikan, mencapai Di Wuyan, tetapi lenyap tanpa jejak. Naga putih itu kemudian mencambuk Di Wuyan dengan ekornya. Di Wuyan masih tak bereaksi. Ekornya berhenti tepat di depan pipi kiri Di Wuyan, tak bergerak sedikit pun. Naga putih itu memelototi Di Wuyan, amarahnya memuncak. Sifatnya yang pantang menyerah menyebabkan naga putih itu dalam masalah besar. Setelah memamerkan taringnya, naga putih itu dengan marah berbaring di tanah, melingkar menjadi bola, melipat sayapnya, dan membenamkan kepalanya di tubuhnya, mengabaikan Di Wuyan. Jauh dari pandangan, jauh dari pikiran. Melihat ini, Di Wuyan duduk bersila di hadapan naga putih itu, menangkupkan kedua tangannya, dan diam-diam melantunkan kitab suci Buddha. Saat ia melantunkan, air mata mengalir di wajahnya. Ia sepertinya mengingat beberapa peristiwa masa lalu yang menyakitkan, menyebabkan nyanyiannya menjadi terputus-putus dan tubuhnya sedikit gemetar. Naga putih itu sepertinya merasakan kesedihan Di Wuyan, perlahan mengangkat kepalanya. Matanya, yang tidak lagi dipenuhi kebencian, menyimpan tatapan sedih. Naga putih itu membentangkan sayapnya dan dengan lembut menangkap air mata dari mata Di Wuyan dengan bulu dari ujung sayapnya. Di Wuyan membuka matanya, wajahnya sudah basah oleh air mata. Gambar, ia dan Bai Long Si bertatapan. Segalanya terasa tak terucap. Bai Long Si merintih lembut nan genit, membentangkan sayapnya untuk memeluk Di Wuyan. Di Wuyan berbaring di tubuh Bai Long Si, wajahnya dipenuhi penyesalan dan air mata. Pria dan naga itu, dalam diam, telah berdamai untuk sementara waktu. Di sisi lain, setelah meninggalkan Gunung Naga Dosa, Lin Bai terus terbang menuju tempat berburu tak terbatas di depan. Ia meneguk anggur darah naga sambil mencari monster raksasa. Tempat berburu surga timur sangat luas, Lin Bai tidak tahu berapa banyak monster raksasa di dalamnya, atau di mana mereka mungkin ditemukan. Ia hanya bisa menyebarkan indera ilahinya dan berjalan tanpa tujuan ke depan. Sepanjang perjalanan, selain di Wuyan, Lin Bai tidak bertemu dengan seniman bela diri atau monster raksasa lainnya. Saat itu, token komunikasi di tas penyimpanan Lin Bai menyala.
Lin Bai mengeluarkan token komunikasinya, dan suara Huang Qingyun langsung terdengar darinya, "Saudara Lin, kulihat token komunikasinya telah dipulihkan. Kurasa kau sudah dekat." Lin Bai mendesah pelan, "Ya, jarak kita sekarang seharusnya tak sampai 1 juta mil. Apakah Nona Huang menemukan monster raksasa?" Huang Qingyun berkata sambil tersenyum, "Keberuntunganku sangat buruk, aku tidak bertemu satupun." "Dan kau, Saudara Lin, apakah kau berhasil?" Lin Bai berkata sambil tersenyum, "Aku bertemu dua, membunuh satu, dan yang satunya, diincar di Wuyan, aku tak berani mencurinya." Huang Qingyun berkata dengan heran, Sekte Kucan adalah sekte Buddha, mereka mungkin tidak suka membunuh makhluk hidup sembarangan, dan mereka tidak suka berburu untuk kesenangan. Mengapa di Wuyan datang ke perburuan surga timur? Lin Bai berkata tanpa daya, "Aku juga tidak tahu." Huang Qingyun berkata, "Sudahlah, kita bertemu dulu. Sekarang sudah matahari terbenam, Saudara Lin, jika kau melihat ke arah matahari terbenam, kau akan melihatku." Token komunikasi di Kerajaan Chu juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Sebelum memasuki perburuan surga timur, Chen Yule telah mempersiapkan token komunikasi terbaik. Namun, karena batasan berbagai susunan sihir di dalam perburuan surga timur, token komunikasi tersebut hanya dapat digunakan dalam radius 1 juta mil. Setelah menerima alamat yang diberikan oleh Huang Qingyun, Lin Bai melirik ke arah matahari terbenam dan melesat pergi dengan pedangnya. Kendali pedangnya dapat menempuh jarak 108.000 mil dalam sekejap. Tak lama kemudian, indera ilahi Lin Bai mendeteksi aura Huang Qingyun. Di tebing di depan, seorang wanita surgawi berdiri tegak, menatap ke kejauhan. Berpakaian serba putih, ia memancarkan aura dunia lain. Lin Bai tiba dengan pedangnya, dan sekilas, ia mengira wanita itu adalah peri yang muncul dari matahari terbenam. "Nona Huang," kata Lin Bai, mendarat di tebing. Huang Qingyun tersenyum dan membungkuk hormat, "Saudara Lin." Lin Bai bertanya, "Di mana yang lainnya?" Huang Qingyun mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya, lalu berkata, "Aku sudah lama berkeliaran di tempat berburu ini, dan selain melihat seorang murid dari Sekte Wentian dan seorang murid dari Sekte Tianxian, aku belum melihat siapapun." Lin Bai menghela napas, tempat berburu ini sangat luas, menemukan beberapa orang saja memang tidak mudah. "Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang?" Huang Qingyun tersenyum dan berkata, "Aku akan mendengarkan Saudara Lin." Lin Bai tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, ayo kita maju, cari yang lain sambil juga mencari binatang raksasa itu." Huang Qingyun tersenyum dan berkata, "Itu sangat cocok untukku." Tim yang beranggotakan 6 orang, Chen Yuli, Sui Mo dan Yi Song, Huang Qingyun, Qian Hen, dan Lin Bai, kini telah bertemu dengan Lin Bai dan Huang Qingyun, yang tersisa hanyalah menemukan yang lain. Bab 5329, Kekuatan Keluarga Qian. Setelah bertemu, Lin Bai dan Huang Qingyun berangkat bersama. Meskipun perburuan surga timur berisi sejumlah besar binatang raksasa, lahannya terlalu luas. Meskipun para pemburu yang masuk semuanya adalah seniman bela diri alam Dewa Dao dan murid-murid terkemuka dari 5 keluarga dan 7 sekte, sulit untuk menemukan jejak mereka untuk sementara waktu. Banyak seniman bela diri di alun-alun di seluruh ibu kota dan di dalam istana abadi surga timur, ketika melihat Lin Bai dan Huang Qingyun bepergian bersama, langsung menunjukkan ekspresi aneh. Mengapa Lin Bai, seorang murid dari Sekte Tianshui, berjalan bersama Huang Qingyun, gadis suci dari istana teratai suci? Keduanya sepertinya tidak berniat bertarung. Mengapa begitu? Bukankah semua seniman bela diri yang memasuki perburuan surga timur saling bermusuhan? Petik 2 petik 2. Setelah beberapa saat kebingungan, mata banyak seniman bela diri tiba-tiba berbinar, dan mereka berseru dengan gembira, mungkinkah mereka berdua akan bergabung? Benarkah? Petik 2. Meskipun Lin Bai, murid Sekte Tianshui, tidak bergelar putra suci, kekuatannya telah mencapai tingkat putra suci sepenuhnya. Jika Lin Bai bergabung dengan Huang Qingyun, mereka mungkin bisa menyapu bersih semua monster raksasa di perburuan surga timur, kan? Banyak seniman bela diri yang samar-samar berharap melihat Lin Bai dan Huang Qingyun bergabung untuk membuat kekacauan. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa Lin Bai tidak hanya akan bergabung dengan Huang Qingyun, tetapi juga dengan Yi Song, Chen Yule, Sui Mo dan Qian Hen, totalnya 6 orang. Selain Lin Bai, 5 seniman bela diri lainnya semuanya adalah ahli tingkat putra suci dari keluarga dan sekte masing-masing. Kelompok 6 orang ini, jika bekerja sama, benar-benar mampu menyapu bersih perburuan surga timur. Saat ini, di seluruh ibu kota, selain pejabat tinggi kerajaan Chu dan para prajurit paviliun misteri surgawi, tidak ada seorang pun yang tahu tentang aliansi antara Lin Bai dan rekan-rekannya. 1 jam lagi telah berlalu.
Lin Bai dan Huang Qingyun telah menempuh ratusan ribu mil, memperlambat langkah mereka sambil berpacu mencari binatang-binatang raksasa. Namun, setelah 1 jam mencari, mereka masih belum menemukan apapun. Sepertinya mencari orang bukan hanya merepotkan, menemukan binatang raksasa juga tidak mudah. Kata Lin Bai sambil tersenyum masam, melirik Huang Qingyun yang tampak begitu halus di sampingnya. Saudara Lin, tidak perlu terlalu cemas. Binatang-binatang raksasa ini telah bersembunyi di tempat perburuan selama bertahun-tahun, mereka tentu punya cara untuk menghindari deteksi kita. Wajar jika kita tidak dapat menemukan mereka. Lagi pula, binatang raksasa memiliki keunggulan unik dalam merasakan bahaya. Jika mereka menemukan kita tepat waktu, mereka tentu akan berhati-hati menyembunyikan aura mereka. Huang Qingyun menjelaskan dengan sabar sambil tersenyum. Lin Bai berkata, aku ingin tahu kapan tempat perburuan surga timur akan ditutup, dan berapa banyak waktu yang tersisa untuk mencari binatang raksasa. Sejak dibukanya tempat perburuan surga timur, Kaisar Chu belum menetapkan periode perburuan yang spesifik. Dengan kata lain, jika Kaisar Chu berkata perburuan telah usai, maka perburuan telah usai, jika Kaisar Chu diam saja, maka perburuan akan dilanjutkan. Hal ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Mungkin perburuan akan berlanjut selama sebulan lagi, atau mungkin akan berakhir kapan saja. Bagaimanapun, semuanya tergantung pada Kaisar Chu. Hal ini secara halus memotivasi para pendekar yang memasuki area perburuan, membuat mereka merasakan urgensi waktu dan memotivasi mereka untuk bekerja lebih keras lagi menemukan dan memburu monster raksasa. Bas, saat Lin Bai dan Huang Qingyun melewati sebuah pegunungan, mereka tiba-tiba mendengar suara aneh. Suara itu terdengar seperti lebah yang mengepakkan sayapnya. Lin Bai dan Huang Qingyun segera waspada, melihat sekeliling dengan ekspresi muram. Apakah ada monster raksasa? Bisik Lin Bai. Keduanya secara bersamaan mengaktifkan mata magis mereka, mengamati sekeliling. Gambar. Tak lama kemudian, di hutan di bawah, di balik sehelai daun, mereka melihat seekor kunang-kunang yang terbuat dari logam, dengan batu roh tergantung di ekornya, memancarkan cahaya yang memukau. Boneka kunang-kunang ini tampaknya tidak memiliki kemampuan menyerang. Lin Bai dan Huang Qingyun dengan hati-hati mendekat, dan Lin Bai menggunakan energi spiritualnya untuk mencabut kunang-kunang itu dari daun. Sepertinya itu bukan binatang raksasa, melainkan boneka yang dibuat oleh seseorang. Lin Bai meletakkan kunang-kunang itu di depan Huang Qingyun agar ia amati dengan saksama. Huang Qingyun meliriknya, senyum nakal tersungging di bibirnya, sepertinya mereka juga mencari kita. Lin Bai mengerutkan kening pada Huang Qingyun, dan ia menjelaskan, Saudara Lin, coba satukan kedua sayap kunang-kunang ini. Mengikuti instruksi Huang Qingyun, Lin Bai menggunakan energi spiritualnya untuk menyatukan kedua sayap itu. Seketika, pola pada sayap transparan kunang-kunang itu, ketika disatukan, dengan cerdik membentuk pola koin perunggu kuno. Apa ini? Tanya Lin Bai. Huang Qingyun menjelaskan, pola pada koin tembaga ini adalah lambang keluarga Qian di ibu kota. Keluarga Qian telah menggunakan lambang ini sejak mereka mendirikan klan, tanpa pernah mengubahnya. Mendengar kata-kata Huang Qingyun, Lin Bai teringat bahwa lambang ini telah muncul pada Qian Hen berkali-kali sebelumnya. Polanya disulam pada jubah Qian Hen, dan liontin giok yang tergantung di pinggangnya juga memiliki lambang ini. Ini pasti boneka yang ditinggalkan Qian Hen untuk menemukan kita. Huang Qingyun dengan lembut menyentuh kristal di ekor kunang-kunang dengan jari gioknya, dan kunang-kunang itu segera mengepakkan sayapnya dan terbang menjauh. Kalau tidak salah, kunang-kunang ini seharusnya terbang menuju Qian Hen. Kita hanya perlu mengikuti kunang-kunang itu untuk menemukan Qian Hen. Huang Qingyun tersenyum. Lin Bai berkata, aku tidak pernah menyangka keluarga Qian memiliki keahlian seperti itu dalam seni boneka. Huang Qingyun berkata, Saudara Lin, pernahkah kau mendengar pepatah, uang membuat dunia berputar? Lin Bai tersenyum dan mengangguk. Huang Qingyun berkata, keluarga Qian adalah keluarga dengan sejarah jutaan tahun. Bisnis mereka tersebar di seluruh kerajaan Chu dan wilayah timur alam iblis, menjadikan mereka kekuatan yang sangat besar. Di masa lalu, bisnis keluarga Qian terkadang diserang oleh kekuatan musuh. Untuk memastikan keberlangsungan operasi mereka, keluarga Qian harus menghabiskan banyak uang dengan mempekerjakan orang-orang kuat untuk melindungi bisnis mereka. Seiring waktu, jumlah orang kuat yang melayani keluarga Qian meningkat. Beberapa orang, sekte, dan keluarga kuat, ketika putus asa, bahkan rela menjual garis keturunan mereka kepada keluarga Qian. Sambil mendukung orang-orang dan sekte kuat ini, keluarga Qian juga mengumpulkan sumber dayanya sendiri. Petik 2. Selama bertahun-tahun, tak terbayangkan betapa besarnya sumber daya keluarga Qian. Keluarga Qian dapat memproduksi formula pil yang tidak dapat diproduksi oleh kerajaan Chu. Keluarga Qian juga dapat memproduksi ramuan,
obat-obatan ajaib, dan senjata suci yang tidak dapat diproduksi oleh kerajaan Chu. Alkimia, pembuatan senjata, racun gu, formasi, pembuatan jimat, bisnis, boneka, kekuatan supernatural dan sihir, senjata dewa, ramuan ajaib, keluarga Qian punya semuanya. Petik 2. Di dalam aula tamu, keluarga Qian, puluhan ribu ahli tak tertandingi tinggal. Bahkan ada rumor bahwa, artefak paling berharga keluarga Qian adalah senjata dewa tertinggi. Justru karena senjata dewa tertinggi inilah keluarga Qian mampu tetap kuat selama 10.000 tahun di wilayah timur alam iblis. Huang Qingyun perlahan menceritakan kejayaan keluarga Qian, membuat Lin Bai tercengang. Bab 5330 Aliansi 6 orang. Lin Bai sudah lama menduga bahwa keluarga Qian, dengan sejarahnya yang membentang jutaan tahun, pastilah raksasa. Namun, ia tak menyangka mereka sekuat ini. Aula tamu mereka menampung puluhan ribu tokoh berpengaruh. Sumber daya keluarga mereka tak terhitung jumlahnya, termasuk berbagai teknik aneh dan tak biasa serta harta karun langka. Terlebih lagi, mereka memiliki senjata ilahi tertinggi sebagai harta paling berharga keluarga mereka. Meskipun Lin Bai saat ini belum mengetahui tingkat pasti dari senjata ilahi tertinggi, tak diragukan lagi itu adalah senjata tak tertandingi yang melampaui senjata ilahi Tai, senjata ilahi Daluo, dan senjata ilahi Hunyuan. Ada suatu masa dalam sejarah ketika kerajaan Chu berusaha membasmi keluarga Qian, tambah Huang Qingyun. Kerajaan Chu bahkan berperang dengan keluarga Qian. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, jadi apa hasil akhirnya? Apakah Chu menang? Atau apakah keluarga Qian yang menang? Huang Qingyun tersenyum dan berkata, Chu hampir dihancurkan oleh keluarga Qian, bagaimana menurutmu? Lin Bai langsung mengerutkan kening dan bertanya dengan rasa ingin tahu, karena fondasi keluarga Qian begitu dalam, cukup kuat untuk menghancurkan Chu, lalu mengapa keluarga Qian bersedia tunduk kepada Chu? Mengapa keluarga Qian tidak menggantikan Chu saja? Huang Qingyun terkekeh dan berkata, ada banyak alasan, tetapi dua yang paling penting adalah. Pertama, keluarga Qian pada dasarnya adalah keluarga bisnis. Sila leluhur keluarga Qian menyatakan bahwa semua keturunan keluarga Qian tidak boleh berusaha menjadi raja atau tiran, tetapi harus berusaha perkuat bisnis keluarga Qian. Oleh karena itu, keluarga Qian tidak akan berusaha menjadi raja atau tiran. Kedua, filosofi bisnis keluarga Qian adalah membina hubungan baik dan mengejar kepentingan mereka sendiri. Misalnya, jika suatu hari Sekte Tianshui berperang dengan Chu, keluarga Qian akan memberikan dukungan finansial kepada Sekte Tianshui, dan pada saat yang sama, keluarga Qian juga akan memberikan dukungan finansial kepada Chu. Mereka tidak akan menyinggung kedua belah pihak. Entah Sekte Tianshui menang atau kerajaan Chu menang, keluarga Qian akan menjadi pahlawan. Meskipun pendekatan ini agak bermuka dua, di kerajaan Chu, jika kalian ingin membeli senjata dewa dan ramuan ajaib, kalian harus bergantung pada keluarga Qian. Itulah alasan keluarga Qian tetap bertahan. Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan mengangguk tiba-tiba mengerti. Dari kata-kata Huang Qingyun, Lin Bai samar-samar merasakan bahwa keluarga Qian seperti gunung yang mengapung di laut, puncaknya menjulang di atas air, sementara di bawah permukaannya terbentang pegunungan yang tak tertandingi megahnya. Berdengung, kunang-kunang di depan membawa Lin Bai dan Huang Qingyun selama 3 jam penuh. Akhirnya, di puncak gunung, Lin Bai dan Huang Qingyun melihat sejumlah besar seniman bela diri berkumpul di sana. Di mana mereka? Huang Qingyun dan Lin Bai melihat kerumunan di puncak gunung secara bersamaan. Kerumunan di puncak gunung juga menoleh untuk melihat Lin Bai dan Huang Qingyun. Mereka telah tiba. Senyum muncul di wajah semua orang. Lin Bai dan Huang Qingyun terbang dan mendarat di puncak gunung. Lin Bai mendongak dan melihat Yi Song, Chen Yule, Sui Modan, dan Qian Hen semuanya ada di sana. Selain mereka, ada juga beberapa seniman bela diri dari keluarga Chen, Sekte Tianxian, Sekte Danxia, keluarga Qian, dan Istana Senglian. Namun, setelah mengamati sekeliling dengan saksama, Lin Bai tidak menemukan jejak Sekte Tianshui. Saudara Lin, Nona Huang, kami sudah menunggu cukup lama, kata Qian Hen sambil tersenyum, membuka telapak tangannya dan menangkap kunang-kunang yang terbang ke arahnya. Lin Bai tersenyum kecut, jika bukan karena kunang-kunang keluarga Qian yang memandu jalan, Nona Huang dan saya tidak tahu berapa hari lagi kami harus berkeliaran sebelum menemukan Anda. Qian Hen tersenyum dan berkata, saya khawatir Saudara Lin, yang baru saja bergabung dengan Sekte Tianshui, tidak akan terbiasa dengan metode saya, dan Anda tidak akan dapat memahami tujuan kunang-kunang itu. Yi Song berkata, Saudara Lin dan Nona Huang ada di sini, jadi kita semua sudah di sini. Chen Yule berkata, kita bisa mulai. Huang Qingyun dan Lin Bai tampak bingung. Mereka saling berpandangan, tidak begitu mengerti apa yang dimaksud Chen Yule dan Yi Song. Yi Song berkata,
Saudara Lin, Nona Huang, sebelum kalian bergabung dengan kami sudah menyusun rencana kecil. Kami tidak membicarakannya dengan kalian sebelumnya karena keterbatasan waktu, mohon maafkan kami. Kata Huang Qingyun sambil tersenyum. Kalian sudah punya rencana? Tanya Lin Bai, rencana apa? Ceritakan pada kami. Yi Song berkata, rencana ini disusun oleh Saudara Qian, jadi biarkan Saudara Qian menjelaskannya. Semua orang memandang Qian Hen, yang berkata sambil tersenyum, area perburuan surga timur terlalu luas. Di wilayah seluas itu, bahkan jika kita berenam bergabung, meskipun kita bisa menyapu semua yang ada di area perburuan, mencari setiap binatang raksasa satu per satu akan terlalu memakan waktu. Karena itu, sebelum memasuki area perburuan, aku sudah menyiapkan beberapa pernak-pernik terlebih dahulu. Pernak-pernik ini bisa menarik monster raksasa dan membuat mereka mendekati kita. Lin Bai dan Huang Qingyun tidak menatap Qian Hen, tidak begitu mengerti, pernak-pernik, apa itu. Qian Hen tersenyum misterius, mengeluarkan botol giok dari tas penyimpanannya, dan berkata, ini dia. Susu batu penciptaan abadi. Lin Bai tidak tahu banyak tentang asal-usul dan khasiat benda ini, tetapi ia melihat bahwa ketika Yi Song, Chen Yule, Huang Qingyun, dan yang lainnya mendengar nama, susu batu penciptaan abadi, wajah mereka jelas menunjukkan sedikit rasa panas dan rindu. Qian Hen berkata, tolong jangan menatapku dengan mata serakah seperti itu. Yi Song menjilat bibirnya dan berkata, benda ini membuatku menatapmu dengan mata serakah. Qian Hen tersenyum getir, Saudara Yi, hanya ada sedikit. Yi Song berseru dengan gembira, bahkan sedikit pun adalah berkah. Lin Bai benar-benar bingung dan buru-buru menyela mereka, bertanya, tunggu sebentar, bisakah seseorang memberitahuku tentang benda ini? Chen Yule menjelaskan dengan suara pelan, Saudara Lin, benda ini disebut susu batu penciptaan abadi. Ia lahir di era primordial dan prasejarah, dari tempat bertemunya urat spiritual dan urat naga di bawah tanah. Setelah perubahan hari dan bulan yang tak terhitung jumlahnya, energi spiritual mengembun menjadi cair, cairan spiritual mengembun menjadi batu, batu spiritual mengembun menjadi gunung, gunung spiritual mengembun menjadi urat, urat spiritual mengembun menjadi naga, urat naga mengembun menjadi makhluk abadi. Setelah bertahun-tahun perubahan yang tak terhitung jumlahnya, susu batu mengembun dari kedalaman bumi. Legenda mengatakan bahwa susu batu penciptaan abadi memiliki efek menghidupkan kembali orang mati dan menyembuhkan daging dan tulang. Seorang seniman bela diri dengan jiwa bela diri tingkat rendah dapat meningkatkan tingkat jiwa bela diri mereka hanya dengan mengonsumsi satu tetes. Ketika terluka parah, mengonsumsi satu tetes saja akan segera memulihkan vitalitas mereka. Yang terpenting, zat ini adalah salah satu bahan legendaris untuk memurnikan pil abadi. Mata Lin Bai melebar, keterkejutan terpancar di wajahnya. Kemudian, keterkejutan itu perlahan berubah menjadi keserakahan. Dorongan lain untuk membunuh Qian Hen dan merebut setetes susu batu penciptaan abadi ini. Wajah Qian Hen dipenuhi senyum getir. Chen Yule adalah yang pertama pulih, wajahnya muram saat ia berkata, semuanya, hapus air liur kalian, mari kita mulai. Yi Song dengan enggan mengalihkan pandangannya dan tersenyum, maafkan kekasaran saya, Saudara Qian. Saya berasal dari keluarga miskin dan belum pernah melihat harta karun seperti ini sebelumnya. Huang Qingyun juga terkekeh, Saudara Qian, maafkan saya.